Ya, salam teman-teman, rekan-rekan misi semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu dengan saya di pertemuan pertama ini. Maaf, kita belum bisa bertemu secara tatap muka langsung maupun online. Namun saya berharap melalui video ini Anda bisa mendapatkan pembelajaran untuk awal perkuliahan kita. Saya berharap juga Anda menyaksikan dengan seksama semua materi perkuliahan yang saya berikan, baik secara tatap muka online maupun melalui video pembelajaran ini. Kita berjumpa di metode penelitian 2, misiologi. Meskipun kita belum pernah bertemu dan metode penelitian 1 bukan saya yang mengampu, saya akan mengajarkan tentang bagaimana nanti metode penelitian 1-2 ini digabung, tapi kebanyakan adalah tujuan akhirnya Anda bisa membuat sebuah proposal penelitian. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Daniel Fajar Panuntun. Nomor sudah ada di kalian, kita sudah tergabung dalam satu grup. Ya, kita ada di mata kuliah metode misi yang kedua. Kalau mau menemukan saya, ada di kantor pasca sarjana atau di kantor kepemimpinan Kristen. Tapi sementara ini saya berada di kantor pasca sarjana. Nah, metode perkuliahan yang akan saya gunakan adalah menggunakan ceramah secara daring. Semoga Anda tidak bosan dan saya berharap Anda bisa aktif ketika melakukan diskusi-diskusi. Jadi ketika ada diskusi-diskusi Anda mau mulai bertanya, Anda ikut ambil aktif. Ada yang tidak tahu silahkan ditanyakan. Dan hilangkan mindset seperti ini. Aduh Pak, saya ini bodoh sekali, malu bertanya, takut bertanya. Jangan seperti itu, tapi buatlah benar-benar Anda mengerti dengan cara bertanya. Siapa yang akan malu bertanya pasti akan tersesat di perjalanannya. Jadi tanya saja. Meskipun saya harus mengulang materi yang sudah saya sampaikan, itu tidak apa-apa. Lebih baik saya capek mengulang daripada Anda mendapatkan nilai yang tidak baik. Nah, capaian pembelajaran atau tujuan perkuliahan kita selama 1 semester ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Apa sih sebenarnya proposal penelitian? Ya, proposal penelitian itu adalah praskripsi. Jadi sebelum Anda skripsi nanti, ya Anda harus membuat proposal yang berisi rencana penelitian kalian. Apakah penelitian kalian ini layak untuk nanti ke lapangan atau tidak. Jadi apa tujuannya? Tujuannya hanya sederhana, yaitu mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian. Tetapi hal ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Anda harus perlu banyak effort atau usaha, kerja keras, dan segala sesuatunya Anda harus berikan untuk perkuliahan ini. Kenapa? Karena dalam kuliah ini saya memaksa Anda harus mengerti teori yang akan kamu pakai, masalah yang akan kamu angkat, dan semuanya dijadikan satu menjadi penelitian. Jadi, apa tujuan perkuliahan kita? Ya, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan prinsip penelitian teologis untuk menyelesaikan fokus permasalahan dalam ranah misiologi atau dalam ranah misi dengan sistematika yang runtut melalui pendekatan penelitian kualitatif dan sikap kerendahan hati dalam menanggapi argumen dan kritik. Dan nanti dibuat dalam bentuk proposal 18, 20, bolehlah sampai 30 halaman. Tapi jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu singkat. Ini tujuan skrip pencapaian pembelajaran kita pada semester ini. Mohon dipelajari dan saya berharap kalian punya refleksi secara pribadi. Karena ini sudah mulai skripsi, sudah mulai saya harus membuat judul, saya akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Maka saya akan mempersiapkan meneliti apa ya? Meneliti apa ya? Ya, itu sudah mulai
Anda pikirkan dari sekarang. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, ya kontrak kuliah dan juga materi pengantar, saya mau mereview berapa peraturan yang harus kita taati dalam perkuliahan ini. Apa saja peraturan yang harus kita taati dalam perkuliahan ini? Yang pertama adalah kita kuliah mengikuti jadwal dan pengaturan dari kampus. Ya, itu yang utama, tidak boleh diganggu gugat. Maksudnya begini, mengikuti jadwal, kita kuliah di hari Selasa 7:30 ya, saya akan usahakan, kecuali kita nanti ada kesepakatan lain untuk memindah jadwal. Dan kemudian kalau saya tidak bisa masuk oleh karena suatu hal, pasti saya akan sampaikan. Dan tolong dimaklumi, saya pasti tidak akan bisa masuk ke kelas Anda karena mungkin ada penugasan yang lain, ada pekerjaan yang lain. Jadi mohon maaf untuk hal itu, sehingga harus menunda perkuliahan kita. Tapi saya berharap saya akan tetap untuk ya kuliah terus sesuai jadwal yang telah dibagikan. Nah, itu adalah peraturan yang pertama, kuliah mengikuti jadwal. Dan saya berharap kalian juga jangan mengambil pelayanan di jam kuliah atau alasan lain atau janji yang lain. Kemudian kita juga mengikuti pengaturan dari kampus terkait kuliah kita. Pak, boleh nggak kita tatap muka secara luring? Jawabannya masih belum bisa karena belum ada edaran yang resmi untuk memperbolehkan kita tatap muka secara offline. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita jalani dulu tatap muka online. Tidak apa-apa, Mi. Saya akan memberikan effort yang sungguh-sungguh ketika saya mengajar semua perkuliahan ini. Jadi ya siap-siap dalam setiap perkuliahan. Kemudian tugas kuliah dikumpulkan sesuai dengan deadline waktu. Jadi semua tugas kuliah yang saya berikan harap dikumpulkan sesuai dengan deadline waktu. Tujuannya apa? Ya tujuannya semuanya rapi. Dan ya Anda juga menjadi pribadi yang disiplin. Terus gimana Pak kalau nanti tugas saya terlambat? Ya sudah, siap terima konsekuensinya, yaitu pengurangan nilai. Kemudian kita akan menggunakan pengiriman tugas melalui Google Classroom. Jadi ketika Anda mengirimkan tugas, jangan lupa diklik serahkan atau klik submit, sehingga tugasnya muncul di tempat saya, supaya tidak terhitung telat yang lama sekali. Mohon dipahami dan mohon untuk dimengerti. Pengumpulan tugas kuliah harus tepat waktu. Itu adalah peraturan kita yang kedua. Nah, kemudian peraturan yang ketiga adalah jika Anda ingin izin, nah Anda bisa hubungi secara pribadi kepada saya atau izin melalui grup. Pak, kalau ada acara keluarga, ya izinlah. Pak, kalau ada acara kematian, ya izin. Tapi kan tidak mungkin sebulan itu kamu akan izin terus, tidak masuk selama 4 kali. Nah, kalian sudah dewasa, resiko kalian tidak mengikuti kelas saya, ya sudah, kalian tidak akan mendapat ilmunya, dan saya bisa memastikan kalian pasti akan gagal dalam verifikasi judul dan juga skripsi nantinya. Jadi saya berharap kita sama-sama bekerja sama, kuliah dengan disiplin, sungguh-sungguh, kalau masuk ya masuk. Dan kemudian saya juga akan memberikan presensi atau absensi online, tolong diisi. Dan di dalam presensi itu sudah ada pengakuannya, Tuhan adalah saksi. Kalau nanti saya tipu-tipu, saya siap menerima ganjaran yang dari Tuhan. Jadi ya itu, kalau saya tipu-tipu, ya sudah, siap saja nanti dihukum sama Tuhan. Jadi ya jujur sajalah. Kemudian juga saya sebelumnya sudah membagikan draft catatan ya.
Tolong draft catatan itu dibuka, dicatat dulu. Ketika Anda mendengarkan video pembelajaran ini, dicatat semua materi yang saya sampaikan, poin per poinnya, sehingga tidak ada yang terlupa. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan ke saya. Keempat, saya ingin supaya teman-teman mahasiswa mengusahakan untuk mengaktifkan video ketika pembelajaran online. Mengusahakan ya. Arti kata mengusahakan adalah ya kontekstual. Kalau memang kamu datamu sekarat, tipis, sinyalmu tipis juga, ya sudahlah, videonya nggak diaktifkan. Yang penting suara saya terdengar. Tetapi kalau bisa diaktifkan, tolong diaktifkan supaya saya tidak terkesan sendiri dalam mengajar. Kemudian saya juga mengerti bahwa kalian benar-benar ada di dalam kelas ini, memperhatikan dengan seksama kelas ini. Jadi itu tadi ada 4 peraturan yang harus Anda dan saya taati. Kita taati bersama-sama. Peraturan ini untuk mengatur semua perkuliahan yang saya ampu. Jadi ya semuanya sama. Oke, saya kira ini adalah hukum Taurat kita. Dan mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Tidak boleh ya separuh-paruh atau setengah-setengah. Ya, introduction-nya, pendahuluan. Apa itu penelitian? Apa pentingnya penelitian dan apa pengaruhnya dengan kecendekiawan dalam proses penelitian itu? Penelitian adalah menyelesaikan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Nah, penelitian adalah menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah sistematis berdasarkan teori tertentu. Nah, kenapa kok di pendidikan tinggi harus ada penelitian? Pak, kenapa toh kok di pendidikan tinggi itu harus skripsi? Nggak kayak di SD, SMP, SMA ujian nasional saja, Pak. Skripsi itu kan penelitian kan ya, Pak? Iya. Ya, beda dengan pendidikan dasar yaitu SD, SMP, SMA. Pola ujiannya yaitu ujian sumatif, yaitu dengan menggunakan ujian nasional ataupun ujian sekolah. Tapi kalau di pendidikan tinggi adalah dengan penelitian, menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori-teori tertentu. Tujuannya adalah apa? Anda dipaksa, dipush untuk menyelesaikan permasalahan supaya bisa ditahu atau bisa mengerti bahwa semua teori yang kamu dapatkan bisa untuk menganalisis suatu masalah dan kamu bisa menguasai hal tersebut. Kalau kamu belum menguasai hal tersebut, berarti Anda belum dapat dinyatakan sebagai calon sarjana strata 1 atau S1. Tentunya ini yang menjadi masalah. Jadi Anda harus sungguh-sungguh dalam perkuliahan sarjana ini untuk bisa menyelesaikan penelitian Anda. Ya, pentingnya penelitian apa? Pentingnya penelitian bukan hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 atau biar bisa diwisuda S1. Akan tetapi hal ini untuk membuktikan bahwa Anda itu seorang cendekiawan. Anda berhasil melakukan suatu analisis terhadap masalah dengan menggunakan suatu teori tertentu. Tentunya teori yang digunakan adalah teori-teori misiologi. Jadi kualitas Anda akan dibuktikan melalui penelitian itu. Apa pengaruhnya dengan kecendekiawan dalam proses penelitian itu? Ya, cendekiawanmu akan terbukti kalau kamu berhasil menyelesaikan penelitian, atau sama saja kamu itu bisa dikatakan S1 kalau kamu itu benar-benar bisa menyelesaikan skripsimu. Kamu kuliah 4 tahun, hanya kurang skripsi, semua lulus, maka kamu tidak bisa disebut sebagai sarjana. Karena itu adalah sebagai ketentuan utamanya. Ya, ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari selama 1 semester nanti. Ya, kita akan ngomongin masalah tentang misi. Kita ngomongin penelitian teologi sosial, MPST. Kita juga ngomongin tentang pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif,
kemudian dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga sampai bisa membuat proposal. Pak, apakah ini nanti saya akan penelitian ke lapangan? Tidak. Proposal itu adalah rencana penelitian. Jadi Anda memang diharuskan membuat rencana penelitian. Ya, apa saja sih yang diperlukan untuk bisa menulis sebuah proposal yang baik? Yang pertama adalah kemampuan menulis, dan juga saya boleh merangkumnya kemampuan literasi, yaitu kemampuan untuk membaca, mengerti, memahami, dan kemudian menulis. Jadi kalau kamu sendiri sedikit membaca, ya berarti kemampuan literasimu rendah, kemungkinan gaya tulisanmu juga akan rendah. Lalu apa Pak yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengatasi hal tersebut? Maka ya banyak-banyak membacalah. Mulailah kerasi pada diri sendiri, buat disiplin. Saya mau belajar membaca jurnal penelitian lah tentang misi sebulan sekali. Ngerti nggak ya kira-kira? Wah, nggak ngerti, ya nggak apa-apa, yang penting baca dulu. Buku tentang misi 1 bulan 1 bab. Oke, bisa. Waduh, tapi nanti keburu lupa, ya sudah 1 minggu 1 bab. Buku misi yang sama sekali buku yang di luar penugasan ada di kelas. Saya mau baca supaya mengerti. Yang pertama, kemampuan yang Anda perlukan adalah kemampuan literasi, kemampuan untuk membaca dan menuliskan kembali ide atau gagasan tersebut. Tentunya dengan kaidah yang tepat, dengan sitasi atau footnote, sehingga apa yang kamu tulis bukan mencuri ide orang lain. Dan kemudian Anda perlu tahu tentang teori. Teori itu didapat dari mana? Ya dari semua matkul yang telah diajarkan kepada Anda. Misalnya teologi misi. Kemudian ada lagi teori penginjilan ke daerah terpencil, yang itu adalah menjadi teori-teori yang dapat kamu lakukan. Lihat saja matkul-matkul yang ada di perkuliahan Anda, dan kemudian Anda susun menjadi teori kesukaan Anda. Kemudian Anda harus juga mempunyai konteks permasalahan. Apa itu konteks masalah? Ya, itu adalah sesuatu yang akan nanti dikawinkan dengan teori. Teori yang sempurna ini apakah bisa akan menyelesaikan semua kasus yang ada di lapangan? Kalau bisa sebagian gimana, kalau nggak bisa gimana, terus gimana masalahnya, bisa diselesaikan sebagian atau tidak, kalau tidak bagaimana? Ya, itu diteliti dengan mendalam dan khusus. Kemudian harus juga mengerti tentang konteks permasalahannya. Ini beda dengan hal sebelumnya, maka penulis harus benar-benar ngerti tentang konteks permasalahan. Jadi dari teori yang sempurna itu nanti dia akan dikaitkan dengan konteks permasalahan. Nah, kalau konteks permasalahannya itu sederhana, tidak berbobot, ringan, maka juga nanti skripsi Anda juga akan jadi ringan. Apakah boleh? Boleh-boleh saja kalau dalam penelitian, tapi apakah Anda akan lolos? Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa menjamin kalau konteks permasalahannya adalah terlalu ringan. Gimana Pak menemukan konteks permasalahan yang tidak sederhana atau juga bisa dikatakan tidak ringan? Ya, salah satu caranya adalah Anda banyak eksplorasi masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda. Baca jurnal, lihat masalahnya, kira-kira masalah itu terjadi nggak ya di tempat kelahiran saya, dan gimana ya secara teologis menyelesaikan. Nah, itu tentunya hal-hal yang harus diperhatikan, konteks permasalahan. Dan yang paling terakhir, yang paling susah adalah menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, itu hal yang paling sukar dalam perkuliahan ini. Tidak ada kata nego-nego waktu, semuanya harus dikumpulkan tepat waktu. Menyusun penelitian ini butuh effort yang sangat keras. Ya, kita mau lihat dulu yang pertama adalah pentingnya teori penelitian. Teori penelitian, kadang kalian bilang teori ini apa toh Pak? Sering banget Bapak Ibu dosen itu bilang teori, saya itu nggak ngerti sampai sekarang. Ya, cara yang paling gampang adalah lihat kembali semua mata kuliahmu. Kemudian
kamu itu sebenarnya menguasai matkul yang mana, atau kalau dibahasakan secara ringan, saya itu suka matkul ini loh. Kenapa? Bukan karena mungkin dosennya cantik atau dosennya ganteng atau yang lainnya, tetapi karena saya percaya diri ketika membahas perkuliahan ini. Dan kemudian saya sering tertarik untuk membahas tentang permasalahan di bagian ini. Jadi kalau Anda seorang misiologi, dalam kuliah misiologi, kira-kira kamu suka sama mata kuliah yang mana yang membuat kamu semakin percaya diri? Misalnya saya senang diajar Pak Andarias, saya tertarik tentang hermeneutik yang dengan paradigma misi. Bagaimana ya kira-kira nanti hasilnya? Nah, itu harus kamu tekuni dengan sungguh-sungguh, harus kamu dalami. Supaya apa? Ya supaya kamu menguasai teori tersebut. Orang yang tidak menguasai teori pasti tidak akan bisa membuat sebuah karya ilmiah, baik itu proposal ataupun skripsi, dengan baik pula. Jadi yang pertama Anda harus menguasai dulu teori yang mana. Pak, boleh nggak lebih dari satu karena saya ragu? Ya boleh saja, akan tetapi pekerjaanmu akan semakin berat. Tentunya harus ditimbang ulang. Dan yang kedua, Anda harus membaca buku. Buku apa saja sih yang telah Anda baca? Terus kemudian buku apa saja yang telah memberikan insight atau pengertian yang baru. Jadi kadang mahasiswa misi, teologi, PAK seperti itu harusnya mereka banyak buku. Selain buku yang ditugaskan oleh dosen yang bersangkutan, saya mau bertanya nih sejujurnya ke kalian. Sudah berapa buku yang kalian baca sendiri? Kalau angkanya masih 0 atau 1, 2, segera bertobatlah. Sekarang baca buku. Baca buku itu gampang. Mungkin 1 bulan 1 bab, bisa itu selesai. Mungkin juga 1 minggu 1 bab. Ya lama-lama pasti akan selesai. Dan kemudian Anda akan tahu, saya mau pakai teori misi ini, bisa nggak ya? Ya itu nanti tinggal dikonsulkan dengan pembimbing. Jadi teori misi ini harus kuat. Menurut apa? Atau yang bagaimana? Seperti itu. Itu masalah tentang teori. Dan kemudian masalah tentang masalah penelitian. Jadi agak ribet ya. Yang kedua adalah masalah penelitian. Apa itu masalah penelitian? Ya, masalah penelitian adalah hal yang terjadi di sekitar kita yang nanti bisa dikaitkan dengan misi. Misalnya Anda melihat keprihatinan ya. Keprihatinan anak-anak yang sekarang, misalnya mereka sudah malas pergi ke gereja, malah sukanya main Mobile Legends. Setelah itu cuma nongkrong-nongkrong saja. Anda tergerak untuk memberikan suatu misi Kristen kepada mereka, apapun yang Anda bisa lakukan misalnya. Nah itu bisa jadi satu masalah misalnya seperti itu dari misi generasi tadi yang seperti tadi. Nah, Anda coba renung-renungkan, kira-kira di sekitar saya ini ada permasalahan misi apa ya yang bisa saya selesaikan dengan sungguh-sungguh. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, Anda harus benar-benar mengangkat masalah penelitian ini, masalah yang terjadi di sekitar Anda. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah Anda mengangkat masalah yang sangat asumtif, yang tidak jelas. Masalahnya hanya terjadi satu orang, kemudian Anda mencoba menggeneralisikan atau mengumumkan. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh kalau responden hanya satu orang. Tentunya itu nanti akan susah ketika triangulasi. Jadi masalah harus benar-benar masalah yang terjadi. Dan juga jangan terlalu susah mencari masalah, tetapi carilah masalah yang berbobot. Karena kalau mencari masalah yang susah, bisa-bisa Anda tidak lulus. Seperti itu. Tapi kalau Anda bisa yakin Anda bisa lulus tepat waktu, kenapa tidak ambil masalah penelitian yang cukup susah itu, supaya nanti bisa mendapatkan nilai A. Nah, hal itu yang sangat penting yang bisa diberikan kepada kalian. Yang pertama adalah literasi, kedua adalah mengenai teori, dan yang ketiga adalah mengenai masalah
penelitian. Jadi semuanya benar-benar harus dikuasai dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan. Jadi siap-siapkan diri saja untuk mengikuti perkuliahan di setiap hari Selasa. Nah, kalau nanti ada pertanyaan silahkan kirim ke bawah ini ya, ke email itu, ataupun kalian bisa bertanya melalui grup. Akan lebih baik bertanya saja melalui grup sehingga saya langsung bisa respon dan teman-teman itu. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.